Rekan guru bahasa Inggris, kita bertemu kembali di Zoom meeting ya. Zoom meeting yang ketiga dari ya, dari 11 kali Zoom meeting yang akan kita laksanakan. Hari ini hari Rabu Bapak Ibu ya. Hari Rabu 23 Oktober tahun 2024 bersama saya Mr. IDP kita akan membahas ya soal-soal SJT ya. Di sini termasuk SJT teman-teman. Ya, SJT dan PCK. Jadi teman-teman SJT itu berbahasa Indonesia ya, lalu PCK berbahasa Inggris. Satu kali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa UTBK, UKP, PPG, piloting 1, 2, 3 itu ya, itu bukan hanya tentang UTBK, ujian tertulis, namun juga ya bukan hanya tentang SJT dan PCK, namun juga apa Bapak Ibu? Apa juga yang hal lain yang perlu dipersiapkan? Studi kasus. Studi kasus. Kasus teman-teman ya, studi kasus. Nah, Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya, studi kasus itu berbahasa Indonesia, mengetik, ya mengetik teman-teman ya, mengetik. Bapak Ibu akan mengetik banyak kalimat, ya lebih kurang 500 kata ataupun uh, ribuan ribuan karakter teman-teman, ribuan karakter. Jadi apakah di sini Bapak Ibu ada yang mengetik 11 jari, istilah 11 jari? Ya, maksud saya teman-teman ya, rekan-rekan guru bahasa Inggris, teman-teman harus membiasakan mengetik. Itu ya. Karena nanti tantangan terberat itu yang terberat itu yang sebenarnya itu adalah tentang studi kasus, teman-teman. Di sini teman-teman akan lebih terasa perjuangannya ya. Karena saya sudah itu ya, sudah melaksanakan kelas bimbel untuk tahap 1, tahap 2 ya. Pada hari HUTBK itu tantangan yang terberat itu adalah studi kasus. Ya, karena untuk studi kasus ini kan kita tidak ada latihan mengetik gitu ya. Saya tidak suruh Bapak Ibu secara spesifik ya. Silahkan latihan mengetik, kirim hasilnya seperti itu tidak. Maka dalam hal ini Bapak Ibu harus latihan mandiri ya. Silahkan latihan mengetik. Oke Bapak Ibu, latihan mengetik. Ini sangat penting. Belum lagi Bapak Ibu mempersiapkan narasinya. Ya, saya sudah men-share di grup WA kita hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan studi kasus. Ya, ada 4 bagian atau 4 item yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Keempat item itu harus dijabarkan. Itu salah satu indikatornya tentang penulisan studi kasus yang baik. Silakan teman-teman, sampai di sini ada yang ingin bertanya, menyampaikan sesuatu terkait yang baru saya sampaikan, teman-teman? Mister, maaf mau bertanya, katanya yang piloting 2 itu soalnya jauh beda banget sama yang TO katanya. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, satu kali lagi ya, saya sudah berpengalaman sebagai tentor untuk guru bahasa Inggris sejak tahun 2019. Maka di berbagai ujian yang diselenggarakan pemerintah ya, baik itu untuk CPNS ya atau sekolah kedinasan, demikian juga P3K, Bapak Ibu, maka ya dan juga pada saat ini tentang UKP ya, UTBK, UKP, PPG akan ada ya. Ada ya soal UTBK, UKP, PPG ya, bahasa Inggris. Kita spesifikasikan aja dengan konteks kita Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris. Ya. Panitia, Bapak Ibu ya, panitia mempersiapkan beberapa paket soal. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Maka di sini topiknya garis besarnya adalah ya ini ada beberapa paket soal. Kalau dikatakan ada beberapa paket soal, teman-teman paham nggak kira-kira? Paham. Ya, jadi teman-teman ya di sini umpamanya Ibu Widya dengan Ibu Mega dengan Ibu Olis Waslia ya. Mungkin kalau ada 3 paket soal bisa aja masing-masing
mendapatkan soal yang berbeda. Ya. Jadi ada yang mendapatkan dari soal-soal tryout itu ada yang mendapatkan 25%, ada yang mendapatkan 50%, mungkin ada juga yang mendapatkan 90% Bapak Ibu. Ya, oleh karena itulah teman-teman ya, memahami narasi soal ini ya teman-teman ya. Memahami konteksnya di sini sangat penting. Jadi kalau teman-teman hanya contohnya menghafal apanya, jangan coba-coba menurut saya ya tidak baik menghafal kunci jawaban. Namun ya kita masuk ya ke dalam ceritanya. Oleh karena itulah di grup WA saya sangat menyarankan ya kalau apanya sih lebih tegasnya saya mewajibkan Bapak Ibu membaca, latihan membaca. Jadi ceritanya itu masuk ke dalam memori kita Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kadang walaupun dia soalnya berbeda, namun sifatnya itu ya jenis soalnya itu ya gitu. Bisa nggak kira-kira apakah pertanyaan tadi bisa terjawab Ibu Elis tadi ya? Mister, saya mau bertanya. Silakan Ibu Mungkin. Maki ya. Ya, baik. Iya, itu kan ada skor 35/35, kemudian 75/75. Untuk menentukan setidaknya batas kita untuk sampai lolos itu seenggaknya skor berapa? Oke. Ya, ini Terima kasih. jawabannya pertanyaannya cukup apa ya? Cukup spesifik. Oke. Saya tulis di sini ya. 35/35 lalu 75 tadi ya. Iya, benar. Ya. Ini tentang nilai ya, nilai di tryout. Oke, jadi yang 35/35 ini adalah PCK ya. Pedagogical Content Knowledge. Yang 75/75 SJT. Jadi kalau untuk PCK ini teman-teman dia kan ada 35 soal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa satu soal itu nilainya 1. Oke. Lalu PCK ini satu soal itu nilainya 5. Itu ya. Lalu untuk kelulusan bagaimana? Tidak ada secara spesifik pihak panitia memberitahukan tentang hal ini. Oke, maka sehubungan dengan hal ini teman-teman, ya seperti yang saya katakan tadi, ya studi kasus. Berdasarkan analisa saya Bapak Ibu, ya kembali lagi saya sudah berinteraksi dengan teman-teman tahap 1, tahap 2, terutama tahap 1 Bapak Ibu. Kelas bimbel, peserta kelas bimbel Mr. IDP tahap 1 itu pada pengumuman 8 Oktober ya, 8 Oktober itu ya bisa lulus 100%. Itu Bapak Ibu ya. Memang sebelumnya ya, satu kali lagi pada pengumuman 8 Oktober semuanya lulus, namun sebelumnya itu teman-teman ada beberapa yang harus remedi studi kasus. Nah, kembali lagi yang saya katakan di awal, tantangan terberat itu Bapak Ibu studi kasus. Makanya Bapak Ibu jangan hanya berkutat dengan soal-soal tryout. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan tadi Bapak Ibu. Di sini tidak ada secara spesifik tentang 35/35, 75/75 berapa persen harus benar. Menurut saya, teman-teman, ketika Bapak Ibu bisa menjawab soal ini dengan benar 60% saja, dengan catatan nanti studi kasus bisa dilaksanakan dengan baik, Bapak Ibu sudah lulus. Gitu ya. Silakan yang lain. Tidak ada? Baik, teman-teman yang selanjutnya ya. Sehubungan yang saya beritahu tadi kembali lagi Bapak Ibu ya. Tentang soal yang Bapak Ibu dapatkan nanti saat UTBK hari H. Ya. Besar kemungkinan Bapak Ibu mendapatkan ya kalau kita rata-ratakan teman-teman ya 50% dari soal tryout akan keluar. Maka kita perlu mendalami cerita atau soal-soal narasi dari soal-soal itu dengan baik. Sehingga ketika nanti kita mendapatkan soal yang berbeda, kita bisa memahami dengan baik karena kita sudah melakukan reading practice. Ini teman-teman ya. Maka tips belajar selama kelas bimbel ini silahkan ketika ya teman-teman ya, ketika Bapak Ibu ada waktu luang, ya silahkan melakukan berkutat dengan kelas bimbel kita.
Ya, silahkan baca teks-teks yang saya share. Ada yang lain? Dewa Ayu, Ibu Ayu, silakan. Baik, selamat malam, Mister. Jadi saya ingin bertanya, untuk studi kasusnya itu kan menggunakan bahasa Indonesia ya? Ya, benar. Oke, berarti itu harus berapa kata itu gininya minimalnya? Ya, jadi ini ada perubahan ternyata Bapak Ibu ya dalam UTBK tahap 2. Kalau di UTBK tahap 1 itu dia per kata ya maksimal 500 kata. Walaupun dikatakan maksimal 500 kata bukan berarti 250 kata sudah aman ya. Itu harus mendekati 500 kata. Namun dalam tahap 2 dia memakai karakter. Ya, inilah ada perubahan di tengah jalan ya, teman-teman. Sehubungan dengan tahap 2 nanti coba saya konfirmasi kembali beberapa karakter standarnya. Ya, namun kalau patokan pertama ini ya Bapak Ibu coba 500 kata ya dari total itu 500 kata untuk studi kasus ya itu sudah bisa menurut saya. Silakan ditanggapi. Oh, berarti itu per karakter ya, bukan per kata ya? Ya, yang di tahap 2 per karakter ya. Tahap 1 jumlahnya berdasarkan kata, jumlah kata. Nah, nanti kita lagi Bapak Ibu ya, kita bahas lagi tentang berapa karakter. Iya. Baik, terima kasih, Mister. Oke? Tidak ada lagi Bapak Ibu, kita lanjut aja ya ke pembahasan soal. Ini sudah saya rekam ya teman-teman ya. Mari kita masuk soal nomor 1, soal PCK bahasa Inggris. Maka di sini teman-teman, mari kita baca kalimat terakhir sebelum opsi jawabannya. Oke, apa dikatakan di sini? Based on the student's prior learning experience with report text. Nah, maka di sini masuk dia pertanyaannya, which of the following learning strategies? Maka yang pertama di sini yang ditanyakan adalah learning strategies would be most appropriate, yang cocok untuk apa? To enhance their comprehension and critical thinking. Di sini yang diucapkan pertama sini pemahaman ya. Selanjutnya mari kita baca narasi awalnya. A group of students has recently completed a unit on report text covering both reading and viewing comprehension. Ya, di sini teman-teman adalah pemahaman membaca ya. Di sini ditambahkan viewing ya, itu ya, saling berkaitan. The teacher Mr. Danny is now seeking to design an engaging and effective strategy to help students consolidate, memperkuat, meneguhkan their understanding and further develop their skills in, nah di sini ada dikatakan analyzing and interpreting, ya, menganalisa, ya, dikaitkan dengan hubungannya dengan pemahaman bacaan. Ya, satu kali lagi ada kata analyzing, lalu ada kata reading comprehension. Oke, mari kita lihat di sini apakah conduct a classroom debate itu bisa meningkatkan pemahaman dan penganalisaan Bapak Ibu. Oke, kita lihat opsi Bravo ya, Alpha Bravo Charlie ya. Create a multimedia presentation showcasing the diverse feature and application of report text. Ya, kalau meng-create ini tidak teman-teman ya, karena di situ tentang menganalisa ya. Ini KKO-nya sudah lari, maka ini kita eliminasi, kita kasih warna abu-abu. Engaging in a role-playing activity where student, ya ini juga lari Bapak Ibu ya. Ini the role ya, peranan dari jurnalis. Ya ini sudah tidak sesuai dengan kata kunci. Organize a collaborative project involving the analysis. Di sini ada analisis teman-teman. Ya ada analisis. And comparison of different types of report text. Maka ini bisa menjadi opsi. Kita lihat ini administer itu artinya melaksanakan ya. Administer a comprehensive quiz. Ya ini kenapa tidak kita pilih Bapak Ibu, karena di sini bukan apa teman-teman? Di sini bukan tentang learning strategies ya. Di sini tadi dikatakan learning strategies. Berarti kalau yang opsi Eko itu sudah termasuk assessment ya. Sementara di kalimat terakhir ini yang diminta adalah learning strategies. Maka di sini dari yang opsi tersedia ini lebih sesuai dengan kata kunci yang ada di soal.
delta. Huruf D kita sebut dengan delta, teman-teman ya, biar lebih jelas. Oke, nanti bisa bertanya ya, kita lanjutkan dulu ya. Kita masuk soal nomor 2, Bapak Ibu. Di sini tadi